warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga besar Al-Akh Ustadz Syamsul Ma'arif, hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Bahkan kita juga berdoa semoga Allah ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita setelah sekian lama kita tidak berjumpa, tidak berada di majelis taklim Manarul Ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berdoa semoga niat kita, langkah kaki kita menuju majelis ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menuntut ilmu. Semoga tercatat di sisi Allah sebagai amalan soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya tidak memperpanjang muqaddimah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di tanggal 19 Desember 2024 Masehi. Memang betul kita di bulan Februari 2025 kita sempat bertemu. Namun materinya persiapan memasuki bulan Ramadan. Kita tidak membahas tentang kunci-kunci rizki. Jadi materi mafatihur rizq, kunci-kunci rizki itu terakhir di bulan Desember, tepatnya tanggal 19 tahun 2024 Masehi. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kunci-kunci rizki.
Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada poin-poin yang belum kita catat, ya, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan dan mereview sedikit seputar tentang rezeki. Sebagaimana yang Bapak Ibu sudah catat setahun yang lalu, insya Allah ketika materi ini kita mulai, bahwasanya yang namanya rezeki tidak identik dengan harta. Rezeki tidak identik dengan kekayaan. Rizki tidak identik dengan uang. Tetapi kata para alim ulama, rizki itu bisa berupa sawaun kana malbusun au mata'umun hatta zauja rizq. Bisa jadi rizki itu berupa kita bisa menutup aurat berpakaian, ya. Lalu kemudian kita makan, ya. Termasuk memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha, itu rizki. Bahkan kata para alim ulama, al-aulad wal banat rizq. Memiliki anak laki-laki, memiliki keturunan anak perempuan soleh-soleha, itu juga rizki. Wasihah, sehat, itu juga rizki. Wasam'u wal aql, bisa mendengar, bisa berpikir. Alat indera yang Allah berikan kepada kita ini, penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, ini juga rizki yang wajib kita syukuri. Jadi kalau kita berbicara rezeki tidak identik dengan harta. Itu nomor satu. Yang kedua, yang terakhir sebelum masuk materi inti, ini mereview, ya, mengingatkan aja. Yang namanya rezeki tidak pernah terlepas dari seorang muslim, mukmin. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika berdoa kepada Allah, selalu yang diminta adalah rezeki. Contoh, doa setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mintanya 3 setelah sholat subuh itu, termasuk ketika doa zikir pagi itu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang engkau terima. Bahkan ketika kita meminum air zam-zam, saat kita diberikan air zam-zam oleh seseorang, terutama bagi saudara kita yang pulang haji atau pulang umrah, itu ada doanya. Apalagi mereka, mohon maaf, yang ketika menunaikan ibadah haji atau umrah, di mana ketika mereka setelah tawaf mengitari Ka'bah, lalu mereka sholat di belakang makam Ibrahim, lalu tentunya mereka akan mengambil air zam-zam. Itu ada doanya. Apa doanya ketika minum air zam-zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari semua penyakit. Berarti setiap muslim mukmin tidak pernah terlepas dari rezeki. Artinya minta rezeki. Bahkan sadar tidak sadar, panjenengan ketika sholat, terutama saat duduk di antara 2 sujud, itu juga minta rezeki. Ya, Allahumma gfir. Ya, gimana doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Artinya berikan aku rezeki. Baik, jadi intinya setiap kita pasti meminta rezeki. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka
Ternyata kunci-kunci rezeki itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atihi. Artinya, sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak mungkin bisa kita peroleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tentunya Bapak Ibu dalam hati saya yakin pasti bertanya, memangnya apa Ustadz amalan-amalan ketaatannya, amalan-amalan kebajikan yang kalau kita lakukan Allah bukakan pintu atau rizki, Allah bukakan keran-keran rezeki. Ya, amalannya total ada 16 Bapak Ibu. Yang sudah kita bahas kalau tidak salah baru 10 poin. Terakhir itu tentang tawakal. Terakhir itu di tanggal 19 Desember 2024 tentang tawakal. Makanya Bapak Ibu kalau keluar rumah itu biasakan membaca doa. Gimana doanya keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu, di garis bawahi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Katanya Rasulullah SAW dalam sabda beliau, orang yang membaca doa itu saat keluar rumah, maka akan ada penyeru dari langit yang berkata, faqad hudita wa kufita wa wukita. Penyeru mengucapkan 3. Siapa yang dimaksud penyeru di sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ini hadis qudsi, kepada orang yang kalau keluar rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Faqad hudita, engkau telah diberi hidayah. Wakufita, rizkimu sudah dicukupi. Wawukita, dan kau dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Sudah mendapatkan hidayah, rizki dicukupi, plus dijaga, dilindungi dari gangguan syaitan. Makanya jangan remehkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan lanjutkan malam hari ini nomor 11. Kunci-kunci rizki nomor 11. Apakah dia? Yang ke-11 adalah tegar di atas agama Allah Azza wa Jalla. Tegar di atas kebenaran. Berarti maksudnya tegar di atas jalan Allah, istiqomah. Intinya itu. Jadi kalau panjenengan mau ringkas, istiqomah. Orang yang istiqomah, ajeg, continue, rutin dalam beribadah, mentaati Allah, maka rizkinya pasti dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, rizkinya dijamin. Ya. Apa saja itu Ustaz? Apa dalilnya? Mana dalilnya yang menunjukkan orang itu kalau istiqomah maka rizkinya dicukupi? Dalilnya surat Al-Jin, surat nomor 72 Al-Jin. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-16. Suratnya surat Al-Jin, ayatnya ayat yang ke-16. Ayatnya pendek ya. Silakan Ustadz, tafadhal. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam. Nah, berjalan lurus. Andai kata mereka berjalan lurus di atas jalan agama Islam, berarti istiqomah. Lanjut Ustaz. Niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Baik, niscaya kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Maksudnya dicurahkan air yang cukup. Maka Bapak Ibu ketika baca ayat ini perlu bantuan tafsir Ibnu Katsir, terutama di jilid 8. Ibnu Katsir jilid 8 halaman 312.
Ternyata yang dimaksud dengan Allah curahkan kepada mereka air yang cukup, maksudnya Allah turunkan rizkinya. Entah itu diberikan keturunan soleh-soleha, diberikan kehidupan rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, rizki yang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Banyak, intinya dapat rezeki. Silakan panjenengan kalau nggak punya tafsir Ibnu Katsir, ketik aja di Google. Itu ya. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jin ayat 16. Klik keluar. Terutama cari ibnukatsir.com. Maka akan keluar di situ nanti keterangan yang dimaksud Allah curahkan kepada mereka air yang cukup, rizki yang melimpah ruah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berarti ini lanjutan ya materi pada bulan Desember itu ya 2024. Kunci rizki nomor 11 adalah istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Lah ini saya akan sedikit menjelaskan seputar istiqomah. Kalau ini tuntas maka kita lanjutkan kunci rizki nomor 12. Baik, apa sih istiqomah itu? Baik, supaya materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka saya bagi seputar istiqomah ini tiga bagian. Yang pertama adalah definisi istiqomah. Apa sih istiqomah? Yang kedua adalah keutamaan istiqomah. Keutamaan apa? Keutamaannya orang itu kalau ajak dalam beramal, memiliki kontinuitas dalam beramal, istiqomah. Itu yang nomor 2, keutamaan. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah tips kiat-kiat supaya hidup kita ini bisa istiqomah. Apa tipsnya, apa kiat-kiatnya supaya ibadah kita ini bisa istiqomah, supaya tidak fluktuatif, naik turun. Ya. Baik, sekarang kita masuk yang pertama, ringkas-ringkas saja. Yang penting panjenengan tahu seputar istiqomah. Yang pertama, definisi makna istiqomah. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama ketika mendefinisikan istiqomah, banyak. Saya tidak sebut semua, menghemat waktu. Saya sebutkan satu saja perkataan para ulama yang kami nukil di dalam kitab, yaitu Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Imam, kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ternyata di situ disebutkan yang dimaksud dengan istiqomah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah luzumu ta'atillah. Intinya itu. Jadi istiqomah itu luzumu ta'atillah. Artinya apa? Tetap konsekuen dan konsisten dalam mentaati Allah. Yaitu intinya istiqomah. Jadi istiqomah itu konsekuen, konsisten dalam mentaati Allah. Nggak naik turun, nggak fluktuatif. Ajak, lurus, ya continue dalam mentaati Allah. Sebenarnya definisi yang lain ada, definisi yang lain. Tetapi cukup ini saja mudah-mudahan mewakili dari sekian banyak definisi. Sekarang masuk yang nomor 2, keutamaan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa istiqomah. Jadi apa sih utamanya, keutamaannya orang itu kalau istiqomah? Banyak sebenarnya. Saya bacakan dua saja ya. Mudah-mudahan mewakili nih, mudah-mudahan. Yang pertama, keutamaan istiqomah, yang pertama adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Kita tunjukkan dulu ayatnya, nanti kita simpulkan. Kira-kira di ayat ini mengandung keutamaan apa? Nah itu ya. Baik, kita tunjukkan surat nomor 41, Fusilat. Kita lihat surat nomor 41 Fusilat, ayatnya Bapak Ibu ayat 30. Fusilat ayat 30. Nanti kita dengarkan perkataan ulama yang bikin kita merinding. Kita dengarkan dulu terjemahannya. Fusilat ayat 30. Tafadhal Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, apa itu? Tuhan kami adalah Allah. Lalu kemudian
Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maksudnya istiqomah. Maka Ustadz, Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata. lihat, orang kalau istiqomah, malaikat-malaikat turun, kita dengarkan perkataannya para malaikat. Silakan Ustadz. Janganlah kamu merasa takut. Terus, Dan janganlah kamu bersedih hati. kemudian, Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. tuh, Masya Allah. Berarti kalau begitu kesimpulannya di surat Fussilat ayat 30 ini, orang itu kalau istiqomah dapatnya 3 dalam ayat ini ya, dalam ayat ini. Apa itu? Berita gembira dari para malaikat. Apa berita gembiranya? Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Yang menarik itu Bapak Ibu, setelah saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, lagi-lagi Ibnu Katsir jilid 5. Yang punya Ibnu Katsir jilid 5, juz 5, halamannya 211. Begini katanya para ulama. Juz 5, jilid 5, halaman 211. Ada seorang ulama namanya Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam itu disebutkan di dalam tafsir Mukatsir. Apa kata beliau? Rahimahullah. Ayat ini Fussilat ayat 30 dibaca oleh para malaikat 3 keadaan. Lah ini yang bikin merinding. Makanya tadi saya katakan ada perkataan ulama yang bikin kita merinding. Salah satunya perkataannya Zaid bin Aslam. Itu tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, ayat ini dibaca oleh para malaikat 3 keadaan. 1, saat sakaratul maut. Jadi orang kalau nazak, orang istiqomah, nazak mau meninggal, malaikat berkata, jangan takut, jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Itu 1, mau wafat. Yang kedua, saat dimasukkan ke dalam liang lahat, kubur, malaikat turun lagi, menyampaikan Fussilat ayat 30. Nggak usah takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan apa yang Allah janjikan kepadamu, surga. Yang ketiga, saat nanti hari kiamat, yaumul, hari berbangkit, saat dia dibangkitkan dari kubur, maka malaikat turun mengatakan, nggak usah takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan apa yang sudah Allah janjikan kepada dirimu, yaitu surga. Oh, orang kalau istiqomah itu malaikat mengucapkan surat ini 3 keadaan. Nazak, dimasukkan ke liang lahat, plus dibangkitkan dari kubur nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ayat dalam ayat ini, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Baik, sekarang yang nomor 2, keutamaan nomor 2. Tak tunjukkan lagi ayatnya. Keutamaan terakhir. Sebenarnya banyak keutamaannya. Keutamaan yang kedua, yang terakhir adalah firman Allah. Ada lagi di Quran. Suratnya surat nomor 46, Al-Ahqaf. Surat nomor 46. Ayatnya 13 dan 14. Nah ini. Ayat ini nggak kalah hebatnya. Surat nomor 46. Surat nomor 46 itu surat apa Bapak Ibu? Al-Ahqaf. Ayatnya 13 dan 14. Kan? Tafadhal Ustaz, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, apa itu perkataan mereka? Tuhan kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Terus? Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat 14-nya Ustaz, janjinya Allah, mereka yang istiqomah. Silakan Ustaz. Mereka itulah para penghuni surga. Allahu Akbar. Terus? Kekal di dalamnya. Sebagai
sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Mereka adalah penghuni surga, mereka kekal sebagai balasan atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Baik, berarti kesimpulannya ayat ini adalah orang kalau istiqomah termasuk penghuni surga. Bapak Ibu sekalian, tak tambahi satu lagi deh. Saya seneng yang ganjil soalnya, ya. 333, tapi bukan Quran, hadis Nabi. Minta tolong Ustadz, Sahih Targhibnya jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Jilid 1. Nah itu, yang paling pojok itu. Ya, baik. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomor 321. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 321. Kita dengarkan. 321. Nah, ya. Riwayatnya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan dulu teksnya, siap dibantu terjemahannya. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in asya kufiya, in asya ruziqa wa kufiya, wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Oh enak temen ini, 3 orang ini. Jaminannya 3 orang ini. Kita dengarkan. Silakan Ustaz. Dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya kita dengarkan. Ada 3 orang yang semuanya dijamin oleh Allah. 3 orang dijamin. Apa jaminannya Ustaz? Silakan. Jika hidup. Orangnya kalau hidup maka dia diberi rezeki dan diberi kecukupan. Masya Allah. 3 orang. Kalau orangnya hidup dicukupi rizkinya dan diberi kecukupan. Kalau meninggal Ustaz orangnya, lanjut. Dan jika mati, lanjut, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Enak teman ini sudah. Hidup rizki dicukupi, nggak usah takut miskin. Mati masuk surga. Hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Siapa ini 3 orang ini? 1, kita dengarkan. Silakan Ustaz. Orang yang masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan salam. Nah, yang pertama orang yang masuk rumah, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Jadi orang yang masuk rumah mengucapkan salam. Ustadz sudah ada belnya mengucapkan assalamualaikum. Maka bukan belnya ini, bukan. Ya, orangnya juga harus mengucapkan salam. Ya, seperti itu. Ustadz punya burung beonya mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa perlu dijawab waalaikumsalam? Tidak perlu. Karena burung beo tidak terkena beban syariat, tidak perlu dijawab waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Jadi orangnya yang mengucapkan salam. Ya, ini penting sekali. Kalau ada orangnya, lah kalau tidak ada orangnya, beda lagi salamnya. Kalau ada orangnya, assalamualaikum. Tapi kalau tidak ada orangnya, rumah kosong misalnya, atau Anda masuk kamar hotel yang di situ tidak ada penghuni sebelumnya, ayo masuk rumah kosong lah. Maka Anda ucapannya bukan assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Seperti kita kalau baca pada saat tasyahud. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kalau tidak ada penghuni. Tapi kalau ada penghuninya, assalamualaikum. Lanjut Ustaz, teruskan. Silakan. Orang yang keluar ke masjid, nah, maka dia berada dalam jaminan tanggungan Allah. Wa man kharaja ilal masjid. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid, salat berjamaah, thalabul ilmi. Nah, itu ya. Makanya ini menunjukkan tentang keutamaan orang kalau melangkahkan kaki ke masjid. Melangkahkan kaki ke masjid.
maka dia dalam jaminan Allah, rizkinya dicukupi, kalau mati masuk surga. Yang terakhir, waman kharaja fi sabilillahi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Silakan Ustaz. Dan orang yang berangkat di jalan Allah, maka dia dijamin oleh Allah. Maksudnya berangkat di jalan Allah, berperang, membela agama Allah Azza wa Jalla, jihad fisabilillah. Baik, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya, orang itu kalau istiqomah, maka dia yaitu mendapatkan jaminan surga. Ya, mendapatkan jaminan surga, dilapangkan rizkinya. Ya, dilapangkan rizkinya, termasuk mendapatkan kabar gembira dari para malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Baik, kabar gembiranya diucapkan di 3 keadaan: saat sakaratul maut, saat diletakkan dalam kubur, dan saat dibangkitkan kelak di hari kiamat. Baik, sekarang kita masuk nomor 3, seputar istiqomah. Nomor 3, tips kiat-kiat agar istiqomah. Tapi sebelum saya menyampaikan tips kiat-kiat agar bisa istiqomah, maka saya ingin sedikit aja menukil perkataan sebagian orang di luar sana. Ada orang itu di luar sana, Bapak Ibu, di luar sana, bukan di sini. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kita ini harus menjadi orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari. Bapak Ibu kalau ketemu orang seperti ini, tolong tanyakan sama dia, ente bisa? Anda bisa? Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bu, Pak, yang namanya orang istiqomah, maaf, gak mungkin jalannya mulus. Seperti seorang anak yang belajar jalan, pasti jatuh, gak mungkin. Begitu juga istiqomah. Jadi jangan dibayangkan istiqomah ini kudu lempeng, ajak, gak iso turun. Nggak mungkin, mustahil. Manusia kadang-kadang futur. Tahu futur? Males ibadah, bosan taklim, ya, terus kemudian bosan baca Quran, males ke masjid dan seterusnya. Manusia, wajar. Jadi yang namanya istiqomah itu tidak harus lempeng terus. Ada kalanya kita males. Yang biasanya rutin tahajud tiba-tiba males, nggak tahajud lagi. Yang biasanya kita ini sering puasa Senin Kamis, tiba-tiba nggak puasa. Namanya manusia. Makanya Allah ingatkan kita. Makanya orang kalau ada mengatakan seperti ini, hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Anda bisa. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Ya, lah terus gimana? Tolong dipahami ayat Quran. Apa itu? Ayo dibuka Quran surat 41. Coba kita lihat ini. Surat 41 Fusilat ayat 6. Ternyata Allah sudah memberitahukan kita, orang itu istiqomah. Kalau istiqomah nggak mungkin bisa lempeng lurus. Pasti satu saat dia terjatuh ke bawah. Gak bisa, continue gak bisa. Surat 41 Fusilat ayatnya 6. Ayatnya 6 itu fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Silakan kita dengarkan terjemahannya. Silakan Ustaz. Katakanlah Muhammad. Iya. Aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Terus yang diwahyukan kepadaku bahwasanya bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik, poinnya Ustadz, poinnya silakan. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya. Nah, terus dan mohonlah ampunan kepadanya. Tuh, perhatikan, itu terjemahan yang benar begini, terjemahan yang benar. Maka tetaplah istiqomah pada jalan lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Terus kaitannya apa Ustaz dengan yang Ustaz tadi sampaikan? Nih, tak sampaikan perkataannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya seringkali ada kekurangan dalam istiqomah.
Ya, yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar, minta ampun. Makanya tadi ayatnya kita dengarkan, setelah Allah perintahkan kita istiqomah, baru saja maka mintalah ampun. Berarti yang namanya istiqomah tidak mungkin mulus. Kadang bosen, kadang males, ya, drop, ibarat HP lowbat, ya, seperti itu. Maka minta ampun kepada Allah, istighfar. Nah, seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mustahil orang itu bisa lempeng terus. Ana mau tanya nih, tolong dijawab, jujur ya, jujur. Harus jujur tapi jangan ada dusta di antara kita, ya. Jujur. Tolong Bapak Ibu merenung sejenak. Ada nggak amal ibadah yang mulai panjenengan masih muda, remaja, sampai seusia sekarang, yang amalan itu nggak pernah Anda tinggalkan? Di situ aja. Itu aja. Jawab dalam hati aja. Saya yakin jawabannya down. Tak ada. Berarti gak bisa. Hari esok lebih baik, guys. Manusia. Makanya ketika drop, bosan, futur, istighfar. Astagfirullah, stop. Hamba minta ampun ya Allah. Hamba terjatuh lagi, bangkit lagi. Ternyata sudah lempeng, jatuh lagi. Muncul bosennya. Yang suka kena penyakit bosenan itu manusia. Kalau Allah nggak pernah bosen ngasih pahala. Allah tidak pernah kena penyakit bosen memberikan pahala. Yang kena penyakit bosenan itu manusia. Dan ketika bosen, futur, istighfar. Lanjut lagi. Begitulah manusia. Nah sekarang bagaimana tipsnya, kiat-kiatnya supaya ajak, tapi bukan berarti lempeng terus ya. Pasti ada kalanya terjatuh dia. Iya. Bagaimana tipsnya, kiat-kiatnya supaya bisa istiqomah? Di antara kiatnya yang bisa kami sampaikan sebenarnya banyak ya. Beberapa saja. Satu, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Apa bedanya istighfar dan taubat? Ada yang tahu kira-kira? Istighfar minta ampun. Lah kalau taubat apa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Menyesali tidak mengulang lagi. Menyesali tidak mengulangi lagi. Itu tips bertobat. Tata apa ini, kiat-kiat, yaitu adab kalau bertobat. Tidak mengulangi, berjanji tidak mengulangi kembali. Bukan itu maksud saya. Apa perbedaannya istighfar dengan taubat? Jadi bedanya adalah kalau istighfar minta ampun bisa berlaku untuk kita dan bisa berlaku untuk orang lain. Contoh, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kalau orang lain, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbi firli wali walidayya. Ya Rabb, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Itu istighfar. Tapi kalau tobat khusus untuk kita, kita tidak perlu mentaubatkan untuk orang lain. Anak ceritanya. Istighfar itu kita sama orang lain. Bisa untuk kita, bisa untuk orang lain. Tapi kalau tobat khusus kita. Ya Allah, terimalah tobatku. Kalau minta ampun, ampuni aku dan ampuni dosa keluarga, anak-anakku, orang tuaku, dan dosa seluruh kaum muslimin. Nah, itu bisa untuk orang lain. Makanya di dalam riwayat Ibnu Majah itu dikatakan ada orang tua itu, kemarin saya sampaikan ketika kajian di Manuan Mukti ya, di Masjid Al-Muhajirin, saya sampaikan tentang birrul walidain. Itu disebutkan bahwasanya nanti di akhirat itu ada orang tua yang derajatnya naik terus sampai surga paling tinggi, surga tertinggi. Orang tua ini bertanya kepada Allah, "Anna hadza, kenapa aku diperlakukan seperti ini?" Sedangkan dia merasa amalannya biasa-biasa saja. Apa jawabannya Allah? Bistighfari waladikalak. Karena anakmu suka memintakan ampunan untuk dirimu. Berarti istighfar berlaku untuk dia dan juga bisa berlaku untuk orang lain. Tapi kalau tobat khusus untuk kita. Baik, mana dalilnya? Orang itu kalau pengen istiqomah suruh istighfar, suruh bertobat. Dalilnya adalah, silakan dibuka Quran surat 11. Surat 11 ayatnya 52. Surat 11 ayat 52, Ustaz, terjemahnya. Surat 11 ayat 52.
Hud ayat 52, Hud 52. Silakan. Dan Hud berkata, apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Silakan. wahai kaumku, Lanjut. mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Istighfar. Terus. lalu bertobatlah kepadanya. Lanjut. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. terus kemudian. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Pak, Bu, orang itu kadang-kadang kalau beribadah kan suka drop. Maka kalau drop ibarat HP lowbat. Kalau sudah lowbat maka perlu dicas. Makanya dalam ayat ini, yaitu orang itu kalau istighfar dan taubat, Allah akan ngasih kekuatan sehingga ada energi baru untuk bisa istiqomah. Nah, seperti itu. Makanya butuh istighfar, butuh taubat kepada Allah. Maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa ajak lagi melakukan ibadah. Terus Ustaz lanjut. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Baik, itu nomor 1 ya tipsnya. Yang nomor 2, cari teman yang soleh. Cari teman yang soleh. Pilihlah teman yang soleh. Harus selektif mencari teman. Salah mencari teman, jangan harap bisa istiqomah. Karena teman itu bawa pengaruh. Apa kata Nabi? Dan ini sudah sering kali saya sampaikan ya. Riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Teman itu bawa pengaruh. Ya, makanya bertemanlah dengan orang soleh. Karena kalau berteman dengan orang soleh, diibaratkan oleh Nabi seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, diibaratkan seperti berteman dengan tukang pandai besi. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kemungkinannya 3. Apa kemungkinannya? 1, dia beli parfum itu dipakai ke badannya, bajunya wangi. Kemungkinan kedua, dia tidak beli, tapi dikasih testernya. Yang ini yang baru mas, yang ini yang kalem mas, yang ini agak strong mas. Wangi gratis. Padahal nggak beli, tetap wangi. Opsi ketiga, nggak beli, nggak dikasih tester, duduk tok di toko si penjual minyak wangi, kena bau harumnya, tetap wangi. Wong nggak adus loh wangi. Kalau dekat toko penjual minyak wangi, kan gitu. Beda dengan berteman dengan tukang pandai besi. Opsi pilihannya cuma 2. Opsi pertama, baju kita, badan kita bau tidak sedap, bau bakaran, bau barbeque. Ya. Atau yang kedua, kita justru terkena api si tukang pandai besi tersebut. Makanya orang kalau kumpul sama wong soleh, katut soleh. Kalau berteman dengan orang yang tidak soleh, maka dia akan menjadi orang yang tidak soleh. Makanya Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? La tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakan makananmu orang yang bertakwa. Makanya panjenengan kalau acara walimah harus selektif, gak sembarang orang diundang itu. Lihat kata Nabi, janganlah makananmu dimakan kecuali yang memakan makananmu orang yang bertakwa. Tuh, sampai seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita harus selektif. Baik teman media sosial, teman di lingkungan kita sekitar, atau teman-teman yang lain, ya. Maka ini harus selektif. Teman-teman yang tidak ada manfaatnya, ikut grup yang isinya itu tidak menambah iman kita, bahkan justru di dalamnya kata-kata kotor, jorok, suka ngirim stiker yang horor-horor. Ya, Anda live sajalah, live, percuma. Maka kalau Anda keluar dari pertemanan dengan mereka, Allah akan pilihkan Anda teman-teman yang soleh. Konco-konco manarul ilmi, ini soleh semua. Ya, olahraga bareng. Nah ini, mudah-mudahan bukan hanya pertemanan di tempat ini, tapi sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Nah itu ya. Baik, itu yang tentunya kita harapkan ya. Baik, sekarang nomor 3. Yang nomor 3, tips nomor 3 supaya ajak ya, supaya istiqomah. Selain istighfar dan taubat, selain mencari teman yang soleh, yang ketiga banyak berdoa.
Banyak berdoa. Doanya gimana? Oh, insya Allah panjenengan hafal kok. Saya yakin hafal doa-doa supaya kita istiqomah. Di antaranya, tak kasih bocoran. Di antara doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, yang intinya adalah, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah kepada kami. Ada orang itu yang nggak dapat hidayah. Bapak Ibu mohon maaf, apa kurangnya Abu Jahal? Apa kurangnya Abu Lahab? Tiap hari lihat Nabi, ketemu Nabi, mereka hidup saat Jibril turun menyampaikan wahyu. Bayangkan, mereka hidup, Rasul pada waktu itu masih hidup. Setiap hari lihat raut wajah Nabi. Anda nggak tahu raut wajah Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal tahu. Tiap hari ketemu. Tapi sayang beribu sayang, hidayah tidak masuk dalam hatinya, sehingga mereka mati dalam kekafiran. Termasuk paman Nabi yang lain, Abu Thalib. Hitungan detik tetap nggak mau baca syahadat, nggak mau baca kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga matinya kafir. Lo coba, ini menunjukkan kepada kita, ayo banyak berdoa supaya diberi keistiqomahan. Ajak, termasuk doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Ada lagi satunya, Allahumma musarrifal qulub sarrif anni ala ta'atik. Itu ya. Ada lagi doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, petunjuk, ketakwaan. Terus kemudian wal afafa, terpelihara dari maksiat, ya, dan hidup berkecukupan. Wal ghina, hidup berkecukupan. Sekarang yang nomor berikutnya, nomor 4. Yang nomor 4 adalah tipsnya. Yang nomor 4, lakukan amalan itu sesuai kemampuan. Lakukan amal soleh itu sesuai kemampuan. Jangan berat-berat Bapak Ibu. Iya. Tapi ini maksud saya ini yang sunnah loh ya, bukan amalan wajib loh ya. Jangan kemudian saya mampunya Ustadz sholat maghrib sampai isya dong. Gak bisa. Ya tetap 5 waktu. Ya itu wajib. Ini maksud saya amalan yang sunnah. Amalan sunnah. Contohnya begini. Makanya kalau bisa kita ini dalam hidup ada sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Sedikit tapi ajak. Ustadz, saya kalau tahajud tiap malam tidak bisa Ustadz. Gak bisa, angil. Saya ini sulit bangun malam Ustadz. Lah Anda ini mampunya apa? Saya mampunya Senin Kamis. Ya sudah itu dok. Meskipun gak tahajud, gak apa-apa. Tapi terus istiqomah Senin Kamis. Meskipun gak tahajud. Ustadz, saya tidak mampu puasa. Saya ini pekerja berat Ustadz. Lah Anda mampunya apa? Saya ini mampunya istiqomah hanya zikir pagi, zikir petang. Lakon dulu. Sehingga nanti meninggal ada yang bisa kita persembahkan. Ini amalanku yang istiqomah. Nah itu. Silakan. Yang sunnah loh ini maksud saya, bukan yang wajib, yang sunnah. Saya zikir gak bisa Ustadz. Lah Anda mampunya apa? Insya Allah Ustadz, sodako Ustadz. Meskipun sedikit tapi ajak. Lakukan. Sodako. Ya, oleh karena itu, ya saya ini tidak Pak Ustadz, gak bisa sodako. Saya ini termasuk golongan orang yang tidak mampu. Saya ini Pak Ustadz. Lah terus panjenengan mampunya amalnya amal apa? Saya mampunya ini Pak Ustadz sering datang ke majelis taklim. Itu takut. Ada taklim di mana datang. Istiqomah. Nah itu ya. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Ya. Terakhir yang kelima. Yang kelima, tipsnya sebenarnya banyak tipsnya. Jangan suka menunda ibadah. Jangan suka nunda-nunda ibadah. Ya, engkau besok saja, nanti sore saja, pekan depan saja. Insya Allah bulan ngarep enggak. Sekarang. Sebab yang namanya ajal tidak menunggu waktu. Sekarang. Ya, jadi jangan, apa kata Nabi, ightanim khomsan qabla khomsin. Jagalah 5 perkara sebelum ketemu 5 perkara. Yang pertama, mudamu sebelum tuamu.
Yang kedua, sehatmu sebelum, mumpung dikasih sehat, manfaatkan untuk ibadah. Ya. Yang ketiga, masa lapangmu sebelum sempitmu. Yang keempat, kayamu sebelum miskinmu. Yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Makanya saya tidak setuju kalau muncul di luar sana omongan-omongan yang menggiurkan, padahal ini salah kaprah ini. Apa kata mereka? Orang-orang di luar sana. Mereka mengatakan kecil dimanja, besar ya, kaya raya. tua kaya raya. Gimana itu ya? Oh, enggak. Kecil dimanja, ya. Apa ini? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mustahil. Mustahil. Ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Yang namanya foya-foya itu identik negatif. Gak ada orang foya-foya menghambur-hamburkan harta. Boros kan? Boros itu temannya siapa? Lah kok mati masuk surga itu? Gak ada. Makanya jangan tergiur sama kalimat-kalimat seperti ini ya. Sekarang lakukan, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sekarang kita masuk, yaitu kunci rizki nomor 12. Kunci rezeki nomor 12. 12. Ya. Apa yang ke-12? Yang nomor 12 adalah nomor 12. Yang ke-12 yaitu memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i. Ngasih nafkah orang yang menuntut ilmu syar'i. Ngasih nafkah orang yang menuntut ilmu syar'i, dia ngasih nafkah. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan yaitu di dalam riwayat Ibnu Majah atau Tirmidzi. Tirmidzi saja. Tirmidzi ya. Saya bacakan aja. Jilidnya jilid 2. Jilid 2. Nomornya Bapak Ibu, nomor 2000, nomornya cantik mudah diingat. Nomor 2345. 2345 Tirmidzi. Saya bacakan. Begini ceritanya. Dari 2345 Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara, kakak adik. A kakaknya, B adiknya. Misalnya, salah seorang di antara mereka, anggap si A kakaknya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kakak lapor wadul kepada Rasulullah, mengeluhkan tentang adiknya. Si kakak ini berkata, wahai Rasulullah, aku ini bekerja, sedangkan adikku ini nggak kerja. Adikku ini cuma ngikuti majelismu, wahai Rasulullah. Jadi dia nggak kerja, yang membiayai itu saya. Aku sih anggap kalau bahasa pojokan, aku sing biayai dek nih. Ya, dia nggak kerja, malah taklim dan seterusnya. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allaka turzakun. Ya, mudah-mudahan kamu diberi rizki oleh Allah karena saudaramu tadi. Karena kau ngasih nafkah, memenuhi kebutuhannya, sedangkan saudaramu menuntut ilmu, berada di majelisku. Mudah-mudahan rizkimu diberi oleh Allah gara-gara perbuatan baikmu ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak muda semangat ibadah, mondok, ya, sedangkan ekonominya terbatas, biayai Bapak Ibu. Mudah-mudahan rezeki kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka kalau misalnya dia punya kemampuan, hafalannya kuat, sedangkan dia, mohon maaf ya, pondok sekarang kan tidak ada yang murah ya. Mahal-mahal ya. Gak ada pondok murah sekarang, mahal-mahal. Baik, sedangkan dia terbentur biaya, maka Anda biayai masuk pondok.
Ya, apalkan Al-Quran, aku yang membiayai. Oh, ini rezeki kita, maka akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesimpulannya apa, Ustadz? Nih, tak simpulkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, kesimpulannya dari amalan nomor 12 ini, ternyata di dalam Islam itu amalan itu ada dua, Bapak Ibu. Amalan itu ada dua dalam Islam. Yang pertama ada yang namanya amalan qasir. Yang kedua amalan muta'addi. Amalan muta'addi. Apa itu Ustaz? Qasir, satunya muta'addi. Nah, ini harus tahu ini. Yang namanya amalan qasir itu, nanti sebentar lagi Ustadz Samsul akan bacakan dalilnya. Saya belum mendengarkan beliau membaca, itu sudah merinding. Kenapa? Luar biasa isi hadisnya. Tak jelaskan dulu ini, dua amalan. Amalan yang pertama disebut qasir, amalan kedua muta'addi. Apa itu amalan qasir? Amalan qasir adalah amalan yang manfaatnya untuk pelakunya sendiri. Amalan yang ganjarannya, manfaatnya untuk orangnya sendiri. Contohnya Ustadz, amalan qasir, sholat, dipek dewe pahalai, bukan untuk orang lain. Orang sholat ya, sholat, puasa, itu ya, itu termasuk iktikaf, baca Quran, pahalai diambil sendiri. Itu namanya qasir. Lah yang menarik itu nomor 2, ya, amalan muta'addi. Apa itu muta'addi? Amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Ya, jadi dia melakukan tapi nilai manfaatnya untuk orang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya zakat, menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang terzolimi, termasuk tadi menyekolahkan anak yatim, ngasih biaya mereka yang ada di pondok-pondok pesantren. Lah itu masuk amalan muta'addi yang nilai manfaatnya untuk orang lain. Dia dapat pahala dan dia juga, orang itu juga bermanfaat untuk orang lain. Itu muta'addi. Sekarang tak tunjukkan dalilnya. Oh, ini. Coba Ustadz Samsul Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid 5. Jilidnya jilid 5. Jilid 5. Ah, itu betul. Nah, nomornya 2000, ya, nomor 2623 nomornya. Nah, ini ketemu ya, dari Abdullah bin Umar. Oh, Masya Allah, hadis ini kita dengarkan. Silakan langsung dibaca Ustadz Samsul. Tafadhol. Nomor 2623, Sahih Targhib wa Tarhib. Biasanya sama jamaah disingkat apa itu? STWT, ya. Sahih Targhib nomor 2623. Silakan Ustadz, silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata. Baik, kita dengarkan perkataan laki-laki ini. Ayyun nasi ahabbu ilallah. Silakan. Wahai Rasulullah. Iya. Manusia yang mana yang paling dicintai Allah? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang penting dalam hidup ini dicintai Allah atau mencintai Allah? Dicintai Allah. Ini orang ini tanya, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Lanjut. Dan amal apa yang paling dicintai Allah? 1 manusianya, 2 amalannya. Siapa manusia yang dicintai Allah? Yang nomor 2, amalan apa yang dicintai Allah? Silakan Ustadz, lanjut. Maka beliau bersabda. Jawaban yang pertama Ustadz, untuk manusia yang dicintai Allah Ustadz, silakan. Manusia yang paling dicintai Allah adalah. Siapa itu Ustadz? Yang paling berguna bagi manusia, dan amal yang paling dicintai Allah adalah yang kamu memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Stop.
Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, itu manusianya. Lah kalau amalannya kata Nabi yang paling dicintai Allah adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudaramu sesama muslim. Lanjut, apalagi Ustadz? Amalan yang dicintai. Kamu menghilangkan kesulitannya. Terus melunasi hutangnya. Loh, itu amalan yang dicintai itu, ngelunasi utang orang lain. Ya, kira-kira sanggup kita? Ya, kita lanjutkan. Teruskan. Apa lagi Ustaz? Atau menghilangkan rasa laparnya. Kau hilangkan rasa laparnya. Itu semua amalan mutaaddi, yang pahalanya atau manfaatnya untuk orang lain. Jadi bukan dipek sendiri, tapi untuk orang lain. Teruskan. Dan sungguh lah ini di sini poinnya. Aku berjalan bersama seorang saudara. Terus untuk menunaikan satu kebutuhan. Terus itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini. Apa itu masjidnya Ustaz? Masjid Madinah. Selama berapa lama Ustaz? Selama 1 bulan. Lihat, kata Nabi, aku menunaikan hajat saudaraku, keinginan saudaraku tak penuhi, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi saulan. Makanya Bapak Ibu, kalau panjenengan diundang orang hari Senin, pas panjenengan puasa Senin Kamis, batalkan. Penuhi hajatnya. Batalkan. Karena kita memenuhi hajat saudara kita, menggembirakan mereka karena makanannya kita makan, kita cicipin, kita batalkan Senin Kamis kita. Itu kata Nabi, lebih aku sukai ketimbang iktikaf. Ini bukan di masjid, bukan sembarangan ini. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Wih. Terus lanjut Ustaz, silakan. Dan barang siapa yang menahan amarah, terus padahal kalau ia mau untuk melangsungkannya, tentu ia bisa. Terus maka niscaya Allah memenuhi batinnya terus pada hari kiamat dengan keridhaan. Maka akan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang suka menahan amarah, orang yang suka menahan amarah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mampu meluapkan tapi ditahan. Makanya Nabi ketika bertanya, siapakah di antara kalian yang tahu jawara jagoan sejati? Siapakah? Katanya para sahabat, jagoan sejati adalah mereka yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Bukan. Jawara jagoan sejati adalah mereka yang mampu meredam amarah saat dia mampu untuk meluapkannya. Makanya kalau ada laki-laki badan keker gede, suka ngamuan, duduk jawara, bukan jagoan. Tapi badan kurus, kena angin ke kanan, miring ke kanan, kena angin ke kiri, saking kurusnya orang, gak ngamuan. Digoda istrinya, sabar, gak ngamuan. Maka yang seperti ini jawara yang sesungguhnya, jagoan. Seperti itu. Di jalan diganggu orang, mobil kita dipotong orang jalan kita, sehingga kita melakukan pengereman mendadak, hampir kita celaka. Gak usah marah. Oh mungkin dia lagi buru-buru. Gak usah kemudian setan. Berarti duduk jawara. Jawara sejati adalah sabar, gak marah. Bisa kira-kira? Ya, Masya Allah. Itu makanya saya kalau lihat driver di mana di Saudi itu, Mekah Madinah, itu kan taksi itu nggak ada yang jelek. Bagus. Saya pernah naik taksi, taksinya Camry nih, mulus. Begitu di lampu merah, biasa orang sana kan mungkin kesusu atau apa, spionnya kena, pecah mobil ini. Itu kaca dibuka, yang sana yang nabrak, yang memecahkan dibuka juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mafi syai' labas. Enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah ini tak coba waktu di Panjang Jiwo, saya lupa handrem.
Lupa. Lah ini jalan melorot kena belakang. Astagfirullah ya Allah. Tahan rem. Saya keluar, dia keluar. Saya mengucapkan assalamualaikum. Apa kata? Apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Dalam hati Pak, gak bisa diterapkan, gak bisa. Gak bisa ini ya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Ayo kita selesaikan, kita minggir aja. Kasihan yang lain Pak. Kita mendolimi, kita merapat aja. Kita lihat nanti kita cek itu. Ya, minggir. Waduh, begitu merapat sudah, gimana Pak? Silakan dicek, barangkali ada ini Pak kartu nama saya, Bapak pilih bengkel di mana saya berani tanggung jawab. Silakan dicek, cek sama dia. Nggak ada apa-apa ini. Itu, ya sudah. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf saya. Assalamualaikum. Lain kali jangan diulang. Gak dijawab. Waalaikumsalam. Oh shit. Gak bisa. Kok enak gitu loh di Saudi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Males. Gak apa-apa. Ruh. Jalan. Enak gitu. Di sini gak iso mendelik gini sudah ya. Mestinya itu diterapkan ya. Itu ya. Iya, itu. Ya, dipraktekkan, ternyata tidak bisa di sini dipraktekkan. Lah itu tadi amalan apa? Namanya amalan muta'addi. Maka penuhi hajat saudara kita. Itu lebih disukai Nabi ketimbang iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kalau kita suka membantu orang, Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Iya, sekarang yang nomor 13 terakhir. Nomor 13. Karena waktunya, nomor 13. Amalan nomor 13. Amalan yang nomor 13, pembuka kunci-kunci rezeki. Yang ke-13 adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Menunaikan ibadah haji dan umrah. 13 ini. Menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan panjenengan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau memang antrian terlalu panjang, sudah daftar, maka jangan ditarik kembali. Iya, biarkan saja. Jika ternyata qadarullah umur kita nggak sampai sebelum kita berangkat, innamal a'malu binniyat. Semua amal sudah tergantung niatnya. Seperti itu. Ustadz, mana yang tak dulukan? Haji dulu atau umroh dulu? Haji itu yang wajib. Nanti daftar, yang penting dapat nomor porsi, entah berapa tahun berangkatnya. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan mendapatkan rezeki. Setelah itu umroh. Sambil ini tetap jalan, tahunnya haji, Anda umroh. Ya, maka seperti itu. Kalau enggak, jangan ditarik, biarkan aja. Ya. Bahkan kalau kita dengar dari apa yang dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Erwandi hafizahullah ta'ala, dalam channel YouTube ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nanti bisa dibuka YouTube-nya. Jamaah haji Indonesia sudah tidak ada kewajiban haji lagi, sudah tidak ada. Karena apa? Karena sudah nggak memungkinkan, tahunnya tambah nama. Apalagi kemarin kita dengar, yaitu porsi dikurangi lagi sama Saudi, gara-gara korupsi dan seterusnya. Kurangi lagi, dipotong. Wah, tambah panjang. Sehingga sudah tidak ada kewajiban haji lagi, tak wajib. Iya, silakan dibuka di YouTube kajian Ustadz Dr. Erwandi ya, hafizahullah ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau punya kemampuan untuk umroh ya, umroh. Baik Ustadz, lah kalau wanita tanpa mahram gimana Ustadz? Nah ini ya, maka kata para alim ulama bahwasannya haji pertama itu wajib. Haji pertama wajib, umroh yang pertama kali itu wajib juga. Umroh yang pertama, seumur hidup tidak pernah umroh, baru kali ini umroh, itu wajib, katanya ulama. Bagaimana? Lah ulama beda pendapat. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah, madzhab Syafi'i ya, kalau itu umrohnya wajib, tidak apa-apa wanita berangkat tanpa mahram. Kalau wajib. Tapi kalau sudah pernah umroh, sekarang umroh lagi, berarti sunnah, maka tetap harus pakai mahram. Ini yang wajib toh. Yang wajib. Dia tidak pernah pergi haji, tidak pernah berangkat. Sedangkan suami nggak ada, sudah meninggal. Ya apa? Boleh, karena wajib. Tapi kalau dia haji kedua, haji ketiga, tetap pakai mahram. Ini yang boleh itu yang apa ini? Yang pertama. Itu madzhabnya siapa tadi? Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat saja. Baik, kita mana dalilnya? Orang menunaikan haji dan umrah, rizkinya dicukupi oleh Allah. Dalilnya adalah, minta tolong Sahih Targhibnya jilid 3.
Nomornya jilid 3, nomornya 1105. 1105. Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Uzaimah. 1105. Kita dengarkan ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra, ya, wadzunuba kama yanfil kiru khabasal hadid. Silakan dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud, betul, radhiyallahu anhu. Dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, hubungkanlah atau jadikanlah saling menyusul, ya, haji antara haji dan umroh, sertakan haji dan umroh, ya. Terus kemudian, karena keduanya dapat menghapus kefakiran. loh, menghapus kefakiran, nggak mungkin fakir. Allah berikan rizki. Terus lanjut, dan dosa-dosa sebagaimana udapan. Ya, udapan itu. Sebagaimana udapan tukang besi. Ya, udapan menghilangkan karat besi. Seperti itulah dosa dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya rata-rata jamaah haji kita itu biasanya hajinya haji tamatu. Tamatu itu plus umroh. Ya, umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Nah, begitu ya. Jadi umroh dulu baru haji. Makanya tahallulnya 2 kali. Tahallul potong rambutnya 2 kali. Rata-rata jamaah haji kita, baik yang gelombang 1, gelombang 2, rata-rata tamatu. Dan Bapak Ibu kalau bertanya, Rasulullah itu ketika masih hidup Ustadz, Nabi itu hajinya apa? Kiron, ifrad, atau tamatu? Kan haji macamnya 3. Ada haji kiron, ada haji ifrad, ada tamatu. Jawabannya tamatu. Haji tamatu itu haji paling sempurna. Umrah dulu baru haji. Dan jamaah haji kita semuanya pakai tamatu rata-rata. Ya, umrah dulu, setelah itu nunggu tanggal 8 Zulhijjah masuk ke Mina, 9 Zulhijjah Arafah, malamnya Musdalifah. Ya, terus kemudian 10 Zulhijjah lempar jumrah Aqabah, dan seterusnya tawaf ifadah selesai sampai kemudian nafar sani. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kalau punya rezeki, Bapak Ibu tolong dicelengi aja menunaikan umroh ya, maka rezeki kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan capek-capek, jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh kecuali di 3 masjid. Apa 3 masjid itu? 1, Masjid Hada, masjidku ini. 2, wa Masjidil Haram di Mekah. 3, wa Masjidil Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis. Makanya kalau punya rezeki, pergilah di 3 masjid ini. Tapi kalau Palestina belum memungkinkan, ya Mekah, Madinah. Maka setiap yang kita belanjakan di 2 tanah suci ini diganti oleh Allah rezeki kita. Gak ada ceritanya orang pulang umroh hidupnya miskin, gak ada. Tidak ada ceritanya orang pulang haji hidupnya miskin, nggak ada. Ya, oleh karena itu ayo semangat untuk nyelengi, maka Allah akan berikan kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Gini Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu dalam bekerja, tolong orientasinya jangan seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu cari duit, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang peras keringat. Orang kafir untuk mengumpulkan dunia, numpuk dunia, kepingin beli villa, kepingin beli mobil, kepingin punya rumah mewah, perabotan leks mewah. Itu orang kafir. Kita jangan. Kita kerja keras, tujuannya tanamkan, pengen umroh. Saya ini Ustadz mati-matian kerja ini Ustadz, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk menghajikan ibu saya. Keren. Saya kerja keras Ustadz, pengen duwe musola Ustadz, meskipun kecil, celengan akhirat. Mantap. Itu bukan beli mas-masan, bukan. Maka orientasi kerja kita harus dirubah, karena kita ini makhluk akhirat. Bapak Ibu bukan makhluk dunia. Dunia ini transit mampir. Yang namanya orang transit mampir, ya ndak usah berbetah-betah di situ. Harus kita tinggalkan. Segera menuju ke tempat yang
kekal abadi, yaitu akhirat. Makanya kumpulkan, nyelengi dalam rangka untuk apa? Menunaikan haji atau umrah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.